Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pangkat pecahan. Pangkat pecahan, sekali lagi pangkat pecahan. Nah, anak-anak, saya ingatkan sekali lagi bahwa kalian harus punya catatan-catatan yang berkaitan dengan materi matematika ya, baik itu teori-teori atau rumus-rumus yang kita bahas maupun hasil pembahasan dari soal latihan yang videonya selalu saya putar untuk kalian semua. Dicatat di dalam buku supaya nanti ketika dibutuhkan, ketika akan ulangan, kalian bisa membuka kembali catatan-catatan yang sudah kita kumpulkan. Nah, anak-anak, untuk pembahasan bilangan pangkat pecahan, supaya kalian bisa paham, simak dengan sungguh-sungguh dan mungkin kalau perlu diputar berulang-ulang supaya kalian bisa memahami apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke anak-anak, langsung kita mulai. Kita awali dari bentuk akar kuadrat dari 25 itu sama dengan 5. Kenapa? Karena akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 25 itu kalau saya tulis ada angka 2 di bagian depan agak ke atas dalam bentuk yang kecil, itu 2. Nah, kesepakatan kalau akar pangkat 2 atau akar kuadrat itu angka 2-nya tidak usah ditulis. Jadi langsung saja akar 25. Kalau dibuat bentuk pangkat, akar kuadrat itu sebenarnya adalah 25 pangkat setengah ya. Sekali lagi, akar pangkat 2 atau akar kuadrat itu kalau dibuat bentuk akar itu sama dengan 25 pangkat setengah. Kemudian 25 bisa saya tulis dalam bentuk 5 kuadrat. 5 kuadrat pangkat setengah. Nah, bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Pangkat 2 kali setengah sama dengan 1, sehingga sama dengan 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 sama dengan 5. Jadi akar kuadrat dari 25 itu sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Ini adalah akar pangkat 3 dari 64. Jadi saya ulang, ini dibaca akar pangkat 3 dari 64. Kalau dibuat bentuk pangkat pecahan, ini sama dengan 64 pangkat sepertiga. Saya ulang, 64 pangkat sepertiga. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, 64 kita jadikan bentuk bilangan berpangkat. Nah, 64 kita jadikan bentuk pangkat berapa, pangkat berapa? Ayo. Oke. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6 ya. Dulu sudah pernah saya minta untuk dihafalkan. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, 2 pangkat 6 pangkatkan lagi sepertiga. Berarti pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 6 kali sepertiga. 6 kali sepertiga sama dengan berapa? Iya, oke. 2 pangkat 6 kali sepertiga itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 6 dibagi 3 atau dicoret, 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1, sehingga sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu nilainya sama dengan 4. Urainya seperti tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan sekarang bentuk akar kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Dibaca akar pangkat 3 dari 5 itu sama dengan 5 pangkat sepertiga. Berikutnya akar pangkat A dari 7 sama dengan 7 pangkat seper A. Berikutnya akar pangkat A dari 7 pangkat 2, saya ulang,
akar pangkat A dari 7 kuadrat itu sama dengan 7 pangkat 2 per A. 7 pangkat 2 per A. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 itu kalau dibuat pangkat pecahan adalah 2 pangkat 4 per 5. Kamu perhatikan, akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 per 5. Kemudian akar pangkat 3 dari A per A pangkat 7 sama dengan A pangkat 7 per 3. Sehingga secara umum dituliskan bahwa akar pangkat N dari A pangkat M, saya ulang, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. A pangkat M per N. Nah, berikutnya anak-anak, jika dibalik dari pangkat pecahan dirubah menjadi bentuk akar, kamu perhatikan 3 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Kemudian berikutnya 4 pangkat 5 per B sama dengan akar pangkat B dari 4 pangkat 5. Kemudian yang terakhir A pangkat P per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat P. Saya ulang, A pangkat P per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat P atau akar kuadrat dari A pangkat P. Nah, bagaimana anak-anak, paham kan? Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, materi pangkat pecahan ini adalah materi terakhir dari bilangan berpangkat. Jadi minggu depan kita adakan uji kompetensi dari semua materi yang sudah kita bahas, dimulai dari yang pertama dulu, pengertian bilangan berpangkat ya. Pengertian bilangan berpangkat sampai pada pangkat pecahan. Jadi minggu depan sekali lagi kita adakan uji kompetensi untuk melihat sampai sejauh mana pengertian atau penerapan daya serap kalian terhadap materi yang kita bahas, sekaligus untuk sebagai bahan nanti ketika akan ada penilaian atau masukkan nilai di aplikasi rapor digital atau ARD. Jadi sekali lagi persiapkan kalian dengan sungguh-sungguh untuk penilaian harian atau uji kompetensi pada minggu yang akan datang. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.